Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri, pemirsa kabar masjid di Ramadan 1444 Hijriah. Pada kali ini kami berkunjung di Masjid Al-Qanaah Tanjung Pinang yang berada di Jalan Batu Kucing nomor 1 kawasan Kota Tanjung Pinang. Nah, di Masjid Al-Qanaah Tanjung Pinang ini kita ingin melihat bagaimana suasana Ramadan serta kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan maupun di hari biasanya. Nah, pemirsa, berikut liputannya. Baik pemirsa kabar masjid, saat ini saya sedang bersama Bapak Khaidir Yedi selaku Ketua Masjid Al-Qanaah Tanjung Pinang, dan melalui Bapak Khaidir Yedi ini kita akan sedikit bercerita sejarah berdirinya Masjid Al-Qanaah serta bagaimana kegiatan-kegiatan selama di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Langsung saja kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak, sedikit perkenalkan diri dulu sama pemirsa TV Kepri. Alhamdulillah, kami nama Khaidir Yedi selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Qanaah Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini kami segenap pengurus dan jemaah mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada tim TV Kepri yang telah mengunjungi masjid kita di sini. Oke baik. Nah Pak, Bapak Khaidir sendiri sudah berapa lama menjadi Ketua Masjid Al-Qanaah ini? Alhamdulillah, kalau kita bicara masa kepemimpinan, kita mulai pada tahun 2000, jadi kurang lebih 23 tahun kita menjabat sebagai Ketua Masjid Al-Qanaah Tanjung Pinang. Sudah memimpin Al-Qanaah sejak 23 tahun yang lalu. Berarti Bapak sudah menguasai betul bagaimana atau kapan berdirinya Masjid Al-Qanaah. Alhamdulillah, kalau sejarah pendirian pembangunan Masjid Al-Qanaah, dulu sebelumnya kita merupakan pengembangan daripada surau Al-Qanaah yang sudah ada di Batu Kucing kurang lebih pada tahun 80-an. Pada tahun 1999 berdasarkan musyawarah para jemaah dan pemuka masyarakat Batu Kucing, kita berinisiasi untuk membangun sebuah masjid dengan membebaskan tanah yang ada di samping surau Masjid Al-Qanaah. Alhamdulillah, pada tahun 99 gagasan itu terrealisasi dan pada tahun 2000 kita dapat menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Qanaah pada tahap awalnya. Berarti perkembangan dari masjid yang dibangun, surau yang dibangun pada tahun 80-an, ya. Kemudian di tahun 90-annya menjadi masjid ya Pak ya. 99 kita mulai. Tahun 1999. Nah, Bapak sendiri menjabat sebagai ketua sejak tahun 2000 ya Pak ya. Oke, baik Pak. Al-Qanaah. Nah, apa makna dari Al-Qanaah? Alhamdulillah ya, nama Al-Qanaah itu ya sifat kita yang mana kita mensyukuri apa adanya.
kita syukuri apa adanya. Itu yang merupakan arti daripada Al-Qanaah itu sendiri. Arti dari Al-Qanaah mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Ya Pak, untuk dari tadi Bapak menyampaikan bahwa awalnya berdiri dari surau, kemudian menjadi sampai sekarang masjid semegah dan sebagus ini. Nah, itu sumber dananya dari mana Pak? Alhamdulillah kita pengembangan masjid kita itu kita laksanakan beberapa tahap. Tahap awalnya kita membangun bangunan induknya. Induknya merupakan dana dari swadaya masyarakat, dan pada awalnya juga ada bantuan dari saudara-saudara kita yang ada di Singapura. Kemudian dalam pengembangan selanjutnya kita melihat kebutuhan yang terus meningkat akan jemaah kita yang terus bertambah. Kita melaksanakan pengembangan masjid kita ada beberapa tahap. Jadi kurang lebih sampai selesai sekarang ini hampir 5 kali kita mengadakan rehabilitasi pengembangan fisik daripada Masjid Al-Qanaah. Sampai terakhir kita melakukan pembebasan lahan masjid. Yang pertama kurang lebih 30 kali 40 meter. Kemudian selanjutnya kita terus mengembangkan sampai sekarang ini. Sampai kita pengembangan fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya yang kita laksanakan kurang lebih sebanyak 3 tahap juga. Untuk biaya dari itu semua itu merupakan seluruhnya alhamdulillah dari swadaya masyarakat yang kita minta per donatur gitu Pak ya. Kita kasih selebaran berapa kemampuan jemaah untuk membebaskan itu. Alhamdulillah mungkin sekitar tahun 2005-2006 kegiatan pembebasan lahan keseluruhannya selesai dan juga pengembangan masjidnya. Selesai dengan telah melewati 5 tahap renovasi ya Pak ya. Alhamdulillah ini kita boleh dikatakan secara fasilitas untuk masjid, kemudian fasilitas untuk pendidikan. Pendidikan ada 2. Yang pertama taman pendidikan kanak-kanak. Alhamdulillah sudah berjalan ini kurang lebih 12 tahun. Kemudian TPA kita ada di sebelah. TPA kita rehab daripada surau yang lama, kita rehab jadi 3 lantai untuk pembangunan TPA kita. Untuk pembangunan TPA kita juga kurang lebih 5 tahun sebelumnya itu merupakan dana swadaya masyarakat masjid juga. Kemudian tambah dengan bantuan dari almarhum ayahanda kita Bapak Gubernur Muhammad Sani. Biasa sekali. 200 juta kemarin. Alhamdulillah baik. sekarang sudah selesai semuanya. Untuk pengembangan selanjutnya juga kita mungkin ya dari fasilitas untuk awning kita. Awning tinggal lagi nanti kita fungsikan juga sebagai di halaman Masjid Al-Qanaah dan TK. Awning itu nanti juga kita fungsikan sebagai ruang serbaguna karena sudah ada panggung. Karena kegiatan tahunan untuk pendidikan kita cukup banyak mengumpulkan pada orang-orang tua murid untuk bermusyawarah di dalam rangka merumuskan kegiatan-kegiatan pendidikan di TK Al-Qanaah. Sarana dan prasarana apa saja yang ada di Masjid Al-Qanaah Pak? Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana yang sangat menunjang itu ya pendidikan itu tadi ya, sarana fisik itu untuk TK TPA untuk fisiknya. Kemudian ada sarana tempat supaya tempat wudhu gitu ya, wudhu, toilet, ada gudangnya juga. Ada panggung ini ya khusus untuk kegiatan-kegiatan tahunan kita karena kita cukup banyak kegiatan untuk tahunan kita yang merupakan kalender tetap kita seperti sunatan masal gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan pekan Muharram, kemudian juga untuk wisuda anak TK dan TPA dan juga khataman Quran yang kita kurang lebih tahun kemarin kita sudah melaksanakan juga khataman Quran dan juga wisuda daripada santri-santriwati anak TK As-Solahah Masjid Al-Qanaah Tanjung Pinang. Oke, baik Pak. Nah, ke dalam kegiatan sehari-hari selain dipakai untuk kegiatan beribadah, Masjid Al-Qanaah biasanya punya kegiatan apa? Mungkin ada remaja masjid, majelis taklim. Nah, bagaimana Pak? Alhamdulillah kita juga ada kegiatan-kegiatan yang sama lah kurang lebih seperti yang masjid-masjid lain, ada majelis taklimnya, kegiatan remaja juga ada. Kegiatan-kegiatan pengajian rutin kita setiap minggu ada di malam Rabu, kemudian ada juga pengajian pembacaan tafsir ya untuk di hari Minggu subuh. Kemudian ya kegiatan pengajian dan yasinan setiap malam Jumat. Kemudian juga untuk kegiatan majelis taklim, alhamdulillah sekarang kita sudah
membentuk majelis taklim yang baru, pengurusan baru. Alhamdulillah semua kegiatan sudah dilaksanakan seperti biasanya, dan juga ada pengajian-pengajian ibu-ibu yang di tempat pada hari Jumat. Kemudian juga kegiatan ada kegiatan kompang, ada kegiatan hadrah untuk kegiatan kesenian dan budaya daripada ibu-ibu majelis taklim. Nah Pak, kalau saya lihat masuk dari awal Al-Qanaah ini unik ya Pak, masjidnya kan bilang unik. Pas masuk kita lihat di bagian tingkat atas itu untuk makmum jemaah perempuan. Ya, kemudian untuk desainnya sendiri itu dari mana Pak? Alhamdulillah itu karena saya bidang background kita di arsitek pembangunan. Wow, luar Alhamdulillah biasa. ya kita bersama teman-teman juga dan dari Dinas PU kita coba merancang ini sehingga ya seperti ini adanya. Dan juga ini kita berdasarkan kebutuhan. Memang kalau desain secara menyeluruh kita kemarin ya karena terikat oleh kondisi space tanah yang ada yang begitu sempit. Jadi setelah tanah kita bebaskan, alhamdulillah kita dapat mengembangkan seperti apa adanya. Baik Pak, di bulan Ramadan ini, Ramadan 1444 Hijriah, kegiatan Ramadan apa saja yang ada di Masjid Al-Qanaah ini? Aktivitas biasa ya. Seperti ya kita selain sholatnya ini sholat tarawih ya, kemudian kita ada tadarus, dan khas kita juga kita membina, mengayomi anak-anak. Ini cukup ramai anak-anak kita nih. Setiap tahun kita sebelum tadarus itu kita mengadakan kegiatan kuis Ramadan. Kuis Ramadan itu kita kelompok-kelompok aja, tidak resmi, kita kelompok. Mulai dari masalah fikih sampai Al-Quran segala macamnya kita dibimbing oleh beberapa ustadz nanti. Dan setiap soal kita kasih uang 5.000 sampai 10.000. Lebih semangat anak-anak ya? 10 hari terakhir itu kita tambah lagi hadiahnya. Dan kemarin kita juga karena ada sebagian anak-anak kita yang mondok di luar dan sudah ngumpul, itu mereka membuat perkumpulan sendiri buat cerdas cermat yang betul-betul seperti yang dilakukan oleh di TV itu. Iya, kita kumpulkan. Nanti kita kasih hadiah itu. Ya. Itu dilakukan selama full 1 bulan Ramadan. Satu bulan Ramadan, alhamdulillah. Ini hadiah semakin besar 10 hari terakhir Ramadan. Iya. Luar biasa sekali. Nah, selain kegiatan itu ada apa saja Pak? Kalau saya lihat tadi ada seperti bazar atau bagaimana tuh Pak? Oh itu seperti tahun sebelumnya juga kita mengadakan buka bersama. Buka bersama. Itu siapapun singgah boleh kita menyediakan itu. Itu cukup ramai juga. Nah, ada bagian space untuk anak-anak, ada juga untuk orang tua nanti. Setiap hari itu. Bukan bazar Pak ya, tapi Al-Qanaah ini menyediakan buka bersama buat siapa saja yang mau. Iya. Nah, kalau pendanaan konsumsinya sendiri sehari-harinya dari mana Pak? Sebagian besar itu dari masyarakat kita, lingkungan besar kita, jemaah kita. Ya, mereka boleh memberikan dalam bentuk makanan atau apa, silakan itu. Luar biasa sekali pemirsa, untuk jemaah Masjid Al-Qanaah ini setiap harinya selama bulan suci Ramadan menyediakan buka bersama gratis untuk siapa saja yang niat ingin berbuka di Masjid Al-Qanaah. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ya Pak, tadi sempat Bapak sampaikan bahwa di Masjid Al-Qanaah ini memiliki yayasan. Ya, memiliki yayasan di mana yayasan tersebut bergerak di TPA dan di dunia pendidikan, yaitu Taman Kanak-Kanak. Oke, itu sudah berapa lama berdirinya Pak? Kita kurang lebih 15 tahun lah untuk kegiatan yayasan itu, dan alhamdulillah 12-10 tahun yang terakhir ini cukup berkembang cukup pesat, dan ada juga pergantian beberapa pengurusan karena yang pertama dulu almarhum Pak Daud telah meninggal, kemudian dilanjut dengan Bapak Rahman untuk sampai sekarang ini. Alhamdulillah untuk anak-anak kita, bukan anak-anak di lingkungan ini aja, hampir beberapa di daerah luar juga cukup banyak menitipkan anak mereka di TK kita. Baik Pak, luar biasa sekali di Masjid Al-Qanaah ini sudah selain bisa menjadikan tempat ibadah, juga ada di dunia pendidikannya, yaitu memiliki yayasan yang bergerak di dunia pendidikan, yaitu Taman Kanak-Kanak. Untuk membahas lebih jelasnya, tadi saya sudah bertemu di depan bersama ketua yayasan ya Pak ya. Boleh saya beralih ngobrol dengan ketua yayasan Pak? Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga jemaah Masjid Al-Qanaah sehat selalu. Amin.
Ya pemirsa Kabar Masjid, tadi saya sudah berbicara sejarah berdirinya Masjid Al-Qanaah bersama Ketua Pengurus Masjid Al-Qanaah yaitu Bapak Haidir Yedi, dan saat ini disampaikan sama Bapak Ketua bahwa di Masjid Al-Qanaah ini juga memiliki yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan Islam Al-Qanaah, dan sudah ada berdirinya TPA di bawah naungan yayasan tersebut. Selain itu juga ada TK Islam, yaitu TK As-Salihah dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Qanaah. Nah, saat ini bersama saya Bapak Haji Abdul Rahman selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Qanaah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Disampaikan tadi bahwa di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Qanaah itu ada TK As-Salihah. Nah, sudah berapa lama berdirinya, Pak? Kalau kita menurut sejarah TK As-Salihah ini, yaitu kita mulai dari pendirian yayasan. Jadi pendirian yayasan ini 2002. 2002, kemudian kita mulai merancang-rancang kegiatan kita itu 2003. Kemudian berlangsung kita persiapan, tapi didahului dengan penyelenggaraan Taman Quran dulu. Dari tuan itu kita mempersiapkan. Setelah kita berlangsung beberapa tahun, kemudian kita mendapat izin 2008, kita mendapat izin untuk mendirikan atau mengoperasionalkan TK As-Salihah ini sampailah sekarang ini. Sudah berjalan 16 tahun. 16 tahun TK ini sudah berdiri, Pak ya. Tapi kalau yayasan sendiri sudah dari sejak tahun 2002 ya, Pak ya. Nah, selama 16 tahun ini apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di TK, atau mungkin bagaimana kegiatan di TK Islam Al-Qanaah ini? Yang pertama perlu kita pertegas dan jelaskan lagi bahwa TK As-Salihah ini bermuara atau berinduk kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Karena izin operasionalnya 2008 kita minta izin dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Kemudian TK ini kita kombinasi secara kurikulumnya antara kurikulum umum dan kurikulum keagamaan. Jadi untuk itu kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dari mulai kami berdiri sampai sekarang ini, kurikulum itu 40% umum, 60% dari pendidikan keagamaan. Inilah kegiatan-kegiatan kita ini. Sementara ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pendidikan program-program TK Islam ini sampai saat ini. Kalau dihitung dari jumlah yang sudah kita tamatkan di sekolah kita ini, kira-kira tingkat 2 anak kita yang ada di perguruan tinggi. Itulah merupakan anak pertama kami dari TK Islam As-Salihah itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, di bawah yayasan ini selain ada TK tuh ada apa lagi, Pak? Dengar tadi ada TPA ya? Ya, ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran ini, di mana tetap berjalan insya Allah. Sekarang ini 1 minggu itu penyelenggaraan selama 3 kali. Ya, 3 kali dalam seminggu, dan kita memberikan kemudahan-kemudahan, dan alhamdulillah respon dari masyarakat anak sekitar dan di tempat-tempat kita yang dimanapun, jumlah santrinya itu sebanyak 130 orang. Luar biasa. Jadi tetap jalan insyaallah jalan ini. Inilah 2 lembaga ini yang kita kelola sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi harapan seluruh masyarakat kami bisa merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan keagamaan ini. Untuk kegiatan TK Islam ini insya Allah mulai Januari tadi kami sudah menerima siswa baru, menerima murid baru, sampai sekarang ini masih tetap berlangsung, di mana sampai saat ini sudah sekitar 70 yang mendaftar di sini, dan kita tetap buka sampai kuota kami penuh. Ya, insya Allah target kami sampai 96 orang. Karena kami memiliki 4 kelas, ya 4 kelas TKA, kemudian 3 kelas TKB. Yang berumur 4 sampai 5 tahun itu TKA, 5 tahun sampai 6 tahun itu TKB. Oke, jadi untuk tahun ajaran baru 2023-2024 sudah dibuka mulai dari Januari dengan kuota 4 kelas ya Pak ya, 1 TKA dan 3 kelas untuk TKB. Ya. Oke, baik ya. Nah, selama bulan Ramadan 1444 Hijriah, apa kegiatan-kegiatan di Taman TPA ini Pak? Ya. Kalau TPA itu insya Allah
setelah mereka libur masuk, kemudian kita adakan pesantren kilat, kita hadirkan untuk menambah wawasan keilmuan keagamaan anak-anak kita selama seminggu. Kemudian mereka barangkali belajar, kemudian baru libur. Tapi demikian kita mengharapkan bahwa selama masa libur dia tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah puasa, baik itu sholat 5 waktu maupun sholat tarawih berjamaah. Itu harapan kita seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Dan kami dari TV Kepri juga menyampaikan terima kasih kepada dari Ketua Tim Yayasan Pendidikan Islam Al-Qanaah sudah menerima tim TV Kepri di sini. Semoga TK As-Salihah dan TPA-nya semakin maju, bisa memberikan pendidikan agama yang baik buat anak bangsa Pak ya. Baik pemirsa, usai sudah berbicaraan kita bersama Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Qanaah bersama Bapak Haji Abdurrahman. Saya pamit undur diri.